Di tanah Jawa, pada masa ketika Islam mulai bersemi dan menggantikan pengaruh Hindu-Buddha yang telah berabad-abad mengakar, muncul sebuah pertanyaan besar yang mengguncang batin banyak orang. Apakah jalan menuju Tuhan harus selalu ditempuh melalui aturan lahiriah? Ataukah ada jalan batin yang lebih dalam dan sunyi? Pertanyaan inilah yang kelak mempertemukan dua tokoh besar dengan jalan yang sangat berbeda. Yang pertama adalah Sunan Kudus, seorang wali alim, penjaga syariat, ahli ilmu fikih, dan penopang ketertiban agama di tanah Demak. Ia dikenal tegas, berilmu tinggi, dan sangat berhati-hati dalam menjaga kemurnian ajaran Islam agar tidak tercampur oleh kesesatan. Yang kedua adalah Saridin, sosok nyentrik dari pesisir Jawa yang kelak dikenal sebagai Syekh Jangkung. Ucapannya sering membuat orang terdiam, bahkan geram. Ia berbicara tentang Tuhan dengan bahasa yang tak biasa, terkadang terdengar seolah menabrak aturan agama, namun justru memikat hati rakyat kecil yang haus akan makna. Pada masa itu, dakwah Islam di Jawa berada di persimpangan. Para wali berjuang menanamkan syariat agar masyarakat memiliki pegangan yang kokoh. Namun di sisi lain, sebagian masyarakat merindukan Islam yang tidak hanya mengatur gerak tubuh, tetapi juga menyentuh kedalaman jiwa. Dari kegelisahan inilah jalan hakikat menemukan tempatnya. Saridin bukanlah ulama besar dengan kitab tebal. Ia bukan pula bangsawan atau pemuka kerajaan. Namun lidahnya tajam, pikirannya jernih, dan hatinya seolah telah lama berkelana di ruang batin yang tak terjamah kebanyakan orang. Ia berbicara tentang iman, tentang syalat, dan tentang Tuhan dengan cara yang membuat orang bertanya, apakah ia seorang wali yang tersembunyi? Atau justru pembawa kesesatan yang berbahaya? Kabar tentang ucapan-ucapan Saridin perlahan menyebar dari warung kecil di pesisir hingga surau-surau sederhana di pedalaman. Sebagian mengaguminya, sebagian lagi mencurigainya, hingga akhirnya kabar itu sampai ke telinga Sunan Kudus. Bagi Sunan Kudus, agama bukanlah permainan kata-kata. Islam harus dijaga dengan ilmu dan adab. Setiap ajaran yang berpotensi menyesatkan umat harus diuji, bukan dengan amarah, tetapi dengan keilmuan. Dalam diam, ia mulai menaruh perhatian pada sosok Saridin. Tak ada pedang yang dihunus, tak ada pasukan yang disiapkan. Namun, benturan yang akan terjadi jauh lebih dahsyat dari peperangan fisik. Ini adalah adu ilmu antara syariat dan hakikat, antara hukum lahir dan rasa batin, antara keteraturan dan kebebasan spiritual. Dan di balik semua itu, tersembunyi satu rahasia besar. Apakah dua jalan ini benar-benar bertentangan? Atau justru berasal dari sumber yang sama? Pertanyaan itulah yang akan dijawab dalam kisah panjang Syekh Jangkung dan Sunan Kudus. Sebuah kisah yang bukan hanya milik masa lalu, tetapi juga cermin bagi keimanan kita hari ini. Jika kisah ini membuat hati Anda bertanya dan merenung, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak tertinggal episode selanjutnya. Semoga setiap cerita menjadi wasilah kebaikan dan menambah keimanan kita semua. Dan jangan lupa komen amin agar doa-doa baik menyertai kita yang sedang belajar memahami jalan menuju Allah. Tanah Jawa pada masa itu bukanlah wilayah yang sunyi dari pergolakan. Abad ke-15 hingga awal abad ke-16 menjadi masa perubahan besar, ketika kepercayaan lama yang telah berakar ratusan tahun mulai bergeser perlahan. Candi-candi masih berdiri megah, adat lama masih dijunjung tinggi, namun suara azan mulai terdengar di pesisir dan pusat-pusat perdagangan. Kerajaan Demak berdiri sebagai simbol kebangkitan Islam di Jawa. Para wali menjadi penopang utama perubahan ini, bukan dengan paksaan senjata, melainkan dengan ilmu, akhlak, dan kebijaksanaan. Islam diperkenalkan secara perlahan, disesuaikan dengan budaya setempat, agar dapat diterima oleh hati masyarakat. Namun, perubahan besar selalu melahirkan kegelisahan. Tidak semua orang memahami Islam dengan cara yang sama. Di kota-kota dan pusat kekuasaan, syariat diajarkan secara terstruktur. Tata cara ibadah, hukum halal dan haram, serta adab sosial mulai ditanamkan sebagai fondasi kehidupan baru. Sementara itu, di daerah pesisir dan pedalaman, masyarakat hidup lebih dekat dengan alam. Mereka terbiasa memaknai kehidupan lewat rasa, simbol, dan pengalaman batin. Bagi mereka, agama bukan hanya soal aturan, tetapi juga tentang hubungan langsung antara manusia dan Tuhan.
Dari sinilah perbedaan jalan mulai tampak, bukan sebagai pertentangan yang nyata, tetapi sebagai dua arus yang bergerak berdampingan. Syariat berjalan untuk menata umat, sedangkan hakikat tumbuh di ruang-ruang sunyi. Di antara orang-orang yang mencari makna terdalam dari keimanan, Sunan Kudus hidup dan berdakwah di tengah kondisi ini. Sebagai ulama besar dan tokoh penting di Demak, ia memikul tanggung jawab besar menjaga kemurnian ajaran Islam. Baginya, syariat adalah benteng. Tanpa syariat, iman mudah goyah, dan umat bisa tersesat oleh hawa nafsu dan tafsir bebas. Di sisi lain, banyak masyarakat kecil merasa belum sepenuhnya tersentuh oleh bahasa kitab dan hukum. Mereka memahami Tuhan melalui rasa takut, harap, dan cinta. Mereka mendengarkan kisah, perumpamaan, dan ucapan-ucapan yang sederhana namun mengena di hati. Di tengah kondisi inilah, muncul tokoh-tokoh yang tidak terikat oleh struktur kekuasaan maupun lembaga keilmuan resmi. Mereka tidak menulis kitab, tidak mengajar di masjid besar, tetapi kata-katanya menyebar dari mulut ke mulut. Salah satu di antaranya adalah Saridin. Pada awalnya, Saridin hanyalah nama kecil yang dikenal di pesisir. Namun perlahan, ucapannya mulai dibicarakan. Ada yang menilainya sebagai orang aneh, ada pula yang merasa tersentuh oleh kalimat-kalimatnya yang jujur dan apa adanya. Ia berbicara tentang Tuhan, seolah Tuhan itu sangat dekat. Bahkan terlalu dekat bagi sebagian orang. Bagi para ulama, kedekatan semacam itu bisa menjadi berbahaya jika tidak dibingkai dengan ilmu. Tetapi bagi rakyat kecil, kedekatan itulah yang mereka cari selama ini. Tanah Jawa pun menjadi saksi lahirnya dua jalan dakwah yang sama-sama bertujuan menuju Allah, namun menempuh cara yang berbeda. Dan tanpa disadari, jalan-jalan ini sedang bergerak menuju satu titik pertemuan yang tak terelakkan. Di sanalah takdir mulai bekerja secara perlahan. Saridin lahir dan tumbuh di wilayah pesisir utara Jawa, daerah yang sejak lama menjadi tempat bertemunya berbagai pengaruh. Para pedagang datang dan pergi, membawa barang dagangan, cerita, serta keyakinan yang berbeda. Sejak kecil, Saridin hidup di tengah suara ombak, pelabuhan yang ramai, dan perbincangan orang-orang dari berbagai latar belakang. Berbeda dengan anak-anak seusianya, Saridin tidak banyak tertarik pada permainan atau hiruk-pikuk pasar. Ia lebih sering duduk menyendiri, memandangi laut, seolah mendengarkan sesuatu yang tidak terdengar oleh orang lain. Banyak orang menganggapnya aneh, namun sebagian orang tua melihat ketenangan yang tidak biasa dalam dirinya. Saridin bukan anak yang gemar menghafal pelajaran agama secara formal. Ia jarang terlihat tekun duduk dalam majelis seperti santri pada umumnya. Namun pertanyaannya tentang Tuhan seringkali membuat orang dewasa terdiam. Ia bertanya bukan untuk membantah, melainkan untuk memahami sampai ke akar rasa. Seiring bertambahnya usia, Saridin mulai dikenal karena ucapannya yang jujur dan tanpa basa-basi. Ia tidak pandai memilih kata agar terdengar indah. Namun justru itulah yang membuat ucapannya terasa hidup. Ketika orang lain berbicara tentang surga dan neraka dengan nada takut, Saridin berbicara tentang Tuhan dengan nada kedekatan. Beberapa orang menilai ucapannya terlalu berani. Ada yang mulai berbisik-bisik, menyebut Saridin sebagai anak yang perlu diawasi. Namun ada pula yang merasa menemukan ketenangan setelah mendengar kata-katanya. Mereka merasa Saridin berbicara dengan bahasa hati, bukan bahasa panggung. Pada suatu masa, Saridin mulai meninggalkan kampung halamannya. Ia tidak pergi untuk mencari kekayaan atau kedudukan. Perjalanannya lebih menyerupai pencarian batin. Ia berpindah dari satu tempat ke tempat lain, bekerja serabutan, tinggal di surau kecil, atau bermalam di alam terbuka. Dalam perjalanannya, Saridin bertemu dengan banyak orang. Ada yang mengajarinya doa, ada yang memberinya nasihat hidup, dan ada pula yang hanya diam menemaninya dalam keheningan. Dari setiap pertemuan, Saridin tidak mencatat ilmu dengan tulisan, melainkan menyimpannya dalam ingatan dan rasa. Sedikit demi sedikit, cara pandang Saridin terhadap agama mulai terbentuk. Baginya, ibadah bukan sekadar gerakan yang dihafal, tetapi kesadaran yang hidup dalam keseharian. Ia mulai melihat bahwa banyak orang menjalankan agama dengan tubuh, tetapi hatinya tertinggal jauh di belakang. Ucapan Saridin pun mulai terdengar semakin tajam. Ia sering melontarkan kalimat yang membuat orang bertanya-tanya tentang makna salat, iman,
dan keikhlasan. Sebagian orang mulai merasa terusik, seolah Saridin sedang membuka sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. Tanpa disadari, langkah-langkah Saridin muda sedang mengarah pada takdir besar. Setiap kata yang ia ucapkan, setiap perjalanan yang ia tempuh, perlahan membentuk bayangan konflik yang kelak akan membawanya berhadapan dengan para penjaga syariat. Dan jauh di pusat kekuasaan dan ilmu, nama Saridin mulai terdengar samar, seperti angin yang membawa kabar tentang sesuatu yang belum sepenuhnya dimengerti, namun tidak bisa diabaikan begitu saja. Perjalanan Saridin bukanlah perjalanan yang direncanakan dengan peta dan tujuan yang jelas. Ia melangkah mengikuti dorongan batin yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dari pesisir, ia menyusuri jalan tanah, masuk ke kampung-kampung kecil, menepi di hutan, dan singgah di tempat-tempat yang jarang didatangi orang. Di setiap tempat yang ia singgahi, Saridin tidak mencari guru yang terkenal. Ia lebih tertarik pada orang-orang sederhana yang hidupnya tampak tenang. Dari seorang petani, ia belajar tentang kesabaran. Dari nelayan, ia belajar tentang tawakal. Dari orang tua yang hidup menyendiri, ia belajar tentang diam yang penuh makna. Saridin mulai memahami bahwa ilmu tidak selalu hadir dalam bentuk pelajaran. Banyak hikmah justru muncul dari pengalaman hidup yang dijalani dengan jujur. Ia melihat bagaimana sebagian orang rajin beribadah, namun mudah marah dan merasa paling benar. Ia juga melihat orang-orang yang tidak pandai bicara agama, tetapi hatinya lembut dan penuh kasih. Dalam kesunyiannya, Saridin sering merenung tentang makna syalat, puasa, dan doa. Ia tidak menolak ibadah, tetapi mempertanyakan kehadiran hati di dalamnya. Baginya, gerakan tubuh tanpa kesadaran hanya akan melahirkan kebiasaan kosong. Ucapan-ucapannya mulai terdengar berbeda. Ketika ditanya tentang ibadah, Saridin menjawab dengan kalimat yang sederhana, namun menusuk. Ia mengatakan bahwa Tuhan tidak membutuhkan gerakan manusia. Manusialah yang membutuhkan Tuhan dalam setiap tarikan napasnya. Jawaban-jawaban seperti itu mulai mengundang reaksi. Sebagian orang terdiam, merenung lama setelah mendengarnya. Namun sebagian lain merasa resah. Mereka menilai Saridin berbicara terlalu jauh, seolah mengabaikan aturan agama yang telah diajarkan para ulama. Kontroversi pun perlahan muncul. Di beberapa tempat, Saridin diminta berhenti berbicara. Ia dituduh membingungkan orang awam. Namun Saridin tidak membela diri. Ia memilih diam dan melanjutkan perjalanannya, seolah memahami bahwa jalan yang ia tempuh memang tidak akan mudah diterima. Semakin jauh ia melangkah, semakin dalam pula pemahamannya tentang diri sendiri. Saridin mulai menyadari bahwa ego adalah penghalang terbesar dalam perjalanan menuju Tuhan. Ia melihat bagaimana keinginan untuk dipuji, diakui, dan dianggap alim seringkali menyelinap, bahkan pada orang-orang yang berilmu. Dalam keheningan malam, Saridin kerap bermunajat tanpa banyak kata. Tidak ada doa panjang yang ia hafal, hanya kejujuran hati dan pengakuan akan kelemahan dirinya sebagai manusia. Dari situlah ia merasakan ketenangan yang sulit digambarkan. Namun ketenangan itu tidak berlangsung tanpa ujian. Nama Saridin mulai dikenal bukan hanya sebagai pengelana, tetapi sebagai sosok yang ucapannya dianggap menyimpang oleh sebagian kalangan. Cerita tentang dirinya mulai dibesar-besarkan. Ada yang menambahkan kata-kata yang tidak pernah ia ucapkan. Tanpa disadari, langkah pertama Saridin menuju hakikat telah membawanya ke gerbang konflik yang lebih besar. Jalan sunyi yang ia pilih kini mulai disorot oleh banyak mata. Dan di balik sorotan itu, takdir sedang menyiapkan pertemuan yang akan menguji seluruh pemahamannya tentang iman. Seiring waktu, perbedaan jalan dakwah di tanah Jawa semakin terlihat. Para wali yang berada di pusat-pusat kekuasaan mengajarkan Islam dengan rapi dan terstruktur. Syariat dijadikan fondasi utama agar umat memiliki batas yang jelas antara yang benar dan yang salah. Hukum ibadah diajarkan dengan tertib, adab ditegakkan, dan kehidupan beragama diarahkan agar berjalan seimbang. Sunan Kudus menjadi salah satu tokoh yang sangat menjaga ketertiban ini. Baginya, Islam harus hadir sebagai sistem yang melindungi umat dari kesesatan. Setiap ajaran yang disampaikan harus memiliki dasar yang jelas, agar tidak menimbulkan kebingungan. Ia memahami bahwa masyarakat Jawa yang baru mengenal Islam
membutuhkan panduan yang kokoh. Ia tidak membuka majelis, tidak mengumpulkan murid secara resmi, dan tidak menyusun pelajaran. Dakwahnya hadir dalam percakapan sederhana, dalam candaan, bahkan dalam diam. Ia berbicara ketika diminta, dan seringkali justru memilih diam ketika dipancing perdebatan. Saridin tidak menolak syariat, tetapi ia jarang membicarakannya secara rinci. Ia lebih sering mengingatkan tentang niat, kejujuran hati, dan kesadaran akan kehadiran Tuhan baginya. Agama yang hanya berhenti pada aturan lahir akan mudah berubah menjadi kebanggaan kosong. Cara ini membuat sebagian orang merasa tersentuh. Mereka yang selama ini merasa jauh dari agama mulai berani mendekat. Mereka tidak merasa dihakimi, mereka merasa diterima apa adanya. Namun justru disinilah kekhawatiran mulai muncul di kalangan ulama. Para wali memahami bahwa kebebasan tanpa batas bisa berbahaya. Jika ajaran disampaikan tanpa kerangka yang jelas, umat bisa salah memahami. Ucapan Saridin yang terlalu sederhana berpotensi ditafsirkan secara bebas oleh orang-orang yang belum memiliki dasar ilmu. Ketegangan pun mulai terasa. Beberapa ulama mengingatkan agar Saridin berhati-hati dalam berbicara. Mereka meminta agar ia membatasi ucapannya dan merujuk pada ajaran yang telah disepakati. Namun Saridin tidak membantah dan tidak pula berjanji. Ia hanya tersenyum dan mengatakan bahwa setiap orang akan bertanggung jawab atas niatnya sendiri. Jawaban itu tidak sepenuhnya menenangkan. Justru semakin banyak orang yang membicarakan Saridin, ada yang menganggapnya wali tersembunyi, ada pula yang menilainya berbahaya. Cerita tentang ucapannya beredar dengan berbagai versi. Sebagian dilebihkan, sebagian dipelintir. Di tengah kondisi ini, para wali mulai menyadari bahwa perbedaan jalan ini tidak bisa dibiarkan tanpa kejelasan. Bukan karena rasa takut kehilangan pengaruh, tetapi karena tanggung jawab menjaga umat. Islam di Jawa masih muda dan rapuh. Kesalahan kecil bisa berdampak besar. Sunan Kudus mendengar berbagai laporan tentang Saridin. Ia tidak langsung menghakimi. Ia memahami bahwa tidak semua yang terdengar aneh itu salah. Namun ia juga tahu bahwa tidak semua yang terasa dalam itu benar. Maka dalam diam, Sunan Kudus mulai memikirkan satu hal. Saridin perlu diuji. Sementara itu, Saridin tetap melanjutkan perjalanannya tanpa merasa sedang membangun pengaruh. Ia tidak menyadari bahwa perbedaan caranya berdakwah kini telah menempatkannya di tengah pusaran perhatian para penjaga syariat. Dan dari sinilah benih pertemuan besar itu mulai tumbuh, perlahan namun pasti. Nama Saridin kini tidak lagi berhenti di satu atau dua tempat. Ucapannya menyebar dari mulut ke mulut, mengikuti langkah orang-orang yang pernah mendengarnya. Tanpa majelis resmi dan tanpa murid yang tercatat, pengaruhnya justru bergerak lebih cepat, menembus batas kampung dan wilayah. Di pasar-pasar, orang mulai membicarakan Saridin sebagai sosok yang berbeda. Ada yang mengatakan ucapannya menenangkan, ada pula yang menyebutnya membingungkan. Namun hampir semua sepakat, kata-katanya sulit dilupakan. Ia berbicara dengan cara yang sederhana, tetapi meninggalkan bekas di hati. Banyak orang kecil merasa dekat dengannya. Para buruh, petani, dan nelayan menemukan kenyamanan dalam ucapannya yang tidak menghakimi. Mereka merasa tidak dituntut untuk segera menjadi sempurna. Mereka diajak untuk jujur terlebih dahulu pada diri sendiri dan kepada Tuhan. Namun justru disinilah kegelisahan tumbuh. Beberapa orang mulai menafsirkan ucapan Saridin secara berlebihan. Ada yang merasa tidak perlu lagi belajar aturan agama. Ada pula yang menganggap niat saja sudah cukup tanpa amal. Walaupun Saridin tidak pernah mengatakan hal itu secara jelas, tafsir bebas mulai bermunculan. Kabar-kabar seperti ini sampai ke telinga para ulama. Kekhawatiran pun meningkat. Bukan karena Saridin memiliki banyak pengikut, melainkan karena umat yang belum kokoh imannya bisa salah arah. Islam di Jawa masih membutuhkan pegangan yang jelas, agar tidak kembali larut dalam kebiasaan lama yang keliru. Beberapa tokoh agama mulai mengawasi gerak langkah Saridin. Setiap ucapannya dicatat, setiap pertemuannya diperhatikan. Cerita tentang dirinya tidak lagi disampaikan apa adanya, melainkan dibumbui dengan prasangka. Ada yang menuduhnya mengajarkan ilmu rahasia. Ada pula yang menyebutnya meremehkan ibadah lahiriah. Saridin sendiri tidak pernah menyadari besarnya pengaruh yang ia timbulkan. Ia tetap hidup sederhana,
berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ia tidak membangun kelompok, tidak meminta orang mengikutinya, dan tidak mengklaim diri sebagai siapapun. Namun, justru sikap inilah yang membuat banyak orang semakin penasaran. Di tengah meluasnya pengaruh Saridin, jarak antara dua cara dakwah semakin terasa. Para wali syariat melihat bahwa perbedaan ini tidak bisa dibiarkan tanpa kejelasan, bukan untuk memadamkan cahaya yang tulus, tetapi untuk memastikan cahaya itu tidak membakar sekelilingnya. Sunan Kudus menerima berbagai laporan dengan sikap tenang. Ia tidak mudah terpengaruh oleh cerita yang berlebihan. Namun, sebagai penjaga umat, ia tahu bahwa keheningan bukan selalu jawaban. Ada saatnya, keilmuan harus turun tangan. Dalam benaknya, muncul satu kesimpulan yang semakin kuat. Saridin bukan orang sembarangan. Ucapannya lahir dari pemahaman yang dalam. Namun justru karena kedalaman itulah, ia harus diuji. Bukan dengan kekerasan, melainkan dengan ilmu. Sementara itu, Saridin melangkah semakin jauh, tanpa menyadari bahwa langkah-langkahnya kini berada di bawah sorotan banyak mata. Pengaruhnya terus melebar, dan bersama pengaruh itu, kecurigaan pun tumbuh semakin tajam. Di kejauhan, dua jalan yang berbeda kini bergerak menuju satu titik pertemuan yang tak lagi bisa dihindari. Benturan itu akhirnya terjadi, bukan dalam bentuk pertengkaran keras, melainkan dalam suasana yang tenang, namun syarat tekanan. Saridin dipanggil untuk hadir di hadapan para ulama yang mewakili otoritas syariat. Tidak ada tuduhan resmi yang dibacakan, namun sorot mata mereka menyimpan kegelisahan yang telah lama terpendam. Saridin datang tanpa rasa takut. Ia tidak membawa pembelaan, tidak pula menyiapkan jawaban panjang. Sikapnya tenang, seolah pertemuan ini hanyalah kelanjutan dari perjalanan yang memang harus ia jalani. Bagi Saridin, setiap pertemuan adalah ujian bagi kejujuran hati. Pertanyaan pertama yang diajukan sederhana, namun berat, tentang makna iman dan bagaimana seseorang mengenal Tuhan. Saridin menjawab dengan kalimat yang singkat, bahwa iman bukan hanya pengakuan lisan, tetapi kesadaran yang hidup dalam setiap perbuatan. Jawaban itu membuat sebagian ulama mengangguk, namun sebagian lainnya terdiam dengan wajah tegang. Pertanyaan berikutnya menyentuh inti kegelisahan tentang syalat dan ibadah lahiriah. Saridin mengatakan bahwa salat adalah perjumpaan batin dengan Tuhan, bukan sekadar rangkaian gerakan. Ia menekankan kehadiran hati sebagai ruh ibadah. Kalimat ini terdengar benar, namun sekaligus berbahaya jika tidak dijelaskan dengan batas yang jelas. Beberapa ulama mulai menekan. Mereka mengingatkan bahwa ibadah memiliki aturan yang tidak boleh diabaikan. Tanpa syariat, agama akan kehilangan bentuk. Saridin mendengarkan tanpa menyela. Ia tidak menyangkal aturan, namun ia menolak ketika aturan dijadikan tujuan akhir. Ketegangan semakin terasa ketika ucapan Saridin ditafsirkan sebagai pengabaian hukum. Ia ditanya apakah ia menganggap syariat tidak penting. Saridin menggeleng pelan. Ia mengatakan bahwa syariat adalah jalan, bukan tujuan. Tujuan sejatinya adalah mengenal Tuhan dengan jujur dan rendah hati. Jawaban itu membuat suasana semakin berat. Sebagian menganggap Saridin terlalu berani menyederhanakan perkara besar. Yang lain mulai melihat kedalaman yang sulit diungkapkan dengan bahasa hukum. Perbedaan pandangan ini menciptakan jurang yang semakin jelas. Nama Sunan Kudus disebut dalam pertemuan itu. Para ulama sepakat bahwa persoalan ini tidak bisa diselesaikan tanpa kehadirannya. Saridin bukan orang awam, ia tidak bisa ditegur dengan cara biasa, namun juga tidak bisa dibiarkan tanpa kejelasan. Saridin menyadari bahwa inilah titik balik dalam perjalanannya. Setiap kata yang ia ucapkan kini tidak lagi hanya miliknya, tetapi membawa dampak bagi banyak orang. Ia merasakan beban tanggung jawab yang besar, bukan hanya terhadap dirinya, tetapi juga terhadap umat. Pertemuan itu berakhir tanpa keputusan. Tidak ada vonis, tidak ada pembelaan. Namun, udara terasa berat. Benturan antara dua jalan telah terjadi, dan tidak ada yang bisa memutar kembali waktu. Di kejauhan, Sunan Kudus telah mendengar kabar tentang pertemuan ini. Dalam hatinya, ia memahami bahwa persoalan Saridin bukan sekadar benar atau salah. Ini adalah pertemuan antara syariat dan hakikat yang menuntut kebijaksanaan, bukan sekadar ketegasan. Dan dari sinilah, kisah ini akan memasuki fase tergelapnya. Hari-hari setelah pertemuan itu,
terasa berat bagi Saridin. Ia tidak ditahan. Namun langkahnya seolah diawasi oleh bayang-bayang yang tak terlihat. Di setiap tempat yang ia singgahi, bisik-bisik tentang dirinya semakin jelas. Nama Saridin kini tidak lagi sekadar disebut sebagai pengelana, tetapi sebagai sosok yang berada di ambang penilaian. Sebagian orang mulai menjauh. Mereka yang dulu mendengarkan ucapannya dengan tenang, kini memilih diam. Ketakutan menyebar perlahan, bukan karena kebencian, tetapi karena ketidakpastian. Tidak ada yang ingin terseret dalam perkara yang bisa berujung hukuman. Saridin merasakan kesunyian yang berbeda, bukan kesunyian yang menenangkan seperti yang biasa ia temui dalam perjalanan batinnya, melainkan kesunyian yang menekan dada. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa kejujuran yang ia jaga bisa membawa konsekuensi yang sangat berat. Kabar tentang kemungkinan vonis mulai terdengar. Ada yang mengatakan Saridin akan dilarang berbicara. Ada pula yang menyebut hukuman yang lebih keras. Cerita-cerita ini berkembang tanpa kendali, menambah beban di hatinya. Dalam kondisi ini, Saridin memilih menyendiri. Ia menjauh dari keramaian dan menghabiskan waktu dalam keheningan. Tidak ada pembelaan yang ia siapkan, tidak ada alasan yang ia susun. Ia hanya membawa satu hal, kejujuran di hadapan Tuhan. Di malam-malam yang panjang, Saridin bermunajat dengan hati yang rapuh. Ia mempertanyakan dirinya sendiri, apakah ucapannya telah melampaui batas? Apakah jalannya telah menyakiti orang lain tanpa ia sadari? Ia tidak merasa paling benar, justru keraguan itulah yang menguji ketulusannya. Ia memahami bahwa ilmu tanpa adab adalah kesombongan. Namun ia juga takut jika diamnya justru mengkhianati kebenaran yang ia yakini. Di antara dua ketakutan inilah, Saridin berada di titik terendah dalam hidupnya. Sementara itu, di pusat keilmuan, para ulama berdebat. Tidak semua sepakat untuk menjatuhkan vonis. Sebagian melihat Saridin sebagai ancaman. Sebagian lainnya melihatnya sebagai ujian bagi kebijaksanaan umat. Namun, satu hal yang pasti, keputusan harus diambil. Nama Sunan Kudus kembali menjadi penentu. Ia diminta untuk turun tangan secara langsung, bukan sebagai hakim yang keras, tetapi sebagai wali yang mampu membaca kedalaman ilmu dan niat seseorang. Kabar tentang rencana pertemuan dengan Sunan Kudus sampai ke telinga Saridin. Bagi sebagian orang, ini adalah akhir. Namun bagi Saridin, ini adalah saat penyerahan total. Ia menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa ia sandarkan selain rahmat Allah. Dalam kesunyian itu, Saridin mencapai satu kesadaran, bahwa hakikat sejati bukanlah tentang merasa paling dekat dengan Tuhan, tetapi tentang kesiapan menerima apapun keputusan yang datang darinya. Di ambang vonis itulah, Saridin berdiri tanpa perlawanan, menunggu pertemuan yang akan menentukan bukan hanya nasibnya, tetapi juga pemahaman umat tentang iman dan kebenaran. Dan tepat di saat harapan terasa paling tipis, takdir mulai membuka jalan yang tak terduga. Pertemuan antara Saridin dan Sunan Kudus berlangsung dalam suasana yang hening dan penuh kehati-hatian. Tidak ada kerumunan besar, tidak ada sorak-sorai, hanya beberapa ulama yang hadir sebagai saksi. Tempat itu terasa sunyi, seolah waktu sengaja diperlambat agar setiap kata dapat ditimbang dengan adil. Sunan Kudus memandang Saridin dengan tatapan yang dalam. Ia tidak melihat seorang tertuduh, melainkan seorang pencari. Pertanyaan pertamanya tidak diarahkan untuk menjebak, melainkan untuk menguji niat. Ia bertanya tentang tujuan Saridin berbicara kepada masyarakat dengan cara yang tidak lazim. Saridin menjawab dengan rendah hati. Ia mengatakan bahwa ia tidak pernah berniat mengajarkan ajaran baru. Ia hanya berbagi apa yang ia rasakan dalam perjalanannya mendekat kepada Tuhan. Ia menyadari bahwa kata-katanya bisa disalahpahami, dan ia tidak menyangkal kemungkinan itu. Sunan Kudus lalu menguji pemahaman Saridin tentang syariat. Ia menanyakan makna sholat, puasa, dan ibadah lainnya. Saridin menjawab satu persatu. Tidak dengan dalil panjang, tetapi dengan kesadaran yang jujur. Ia menegaskan bahwa syariat adalah jalan yang harus dijaga, bukan ditinggalkan. Namun, ujian sesungguhnya datang ketika Sunan Kudus bertanya tentang hakikat iman. Ia ingin mengetahui apakah Saridin memahami batas antara kedalaman batin dan kebebasan tanpa kendali. Saridin terdiam sejenak. Dalam diam itu,
Ia menyerahkan jawabannya kepada kejujuran hati. Saridin mengatakan bahwa hakikat bukanlah pembenaran diri, melainkan penyingkapan kelemahan manusia di hadapan Tuhan. Semakin seseorang merasa dekat, semakin ia sadar betapa kecil dan tidak berdayanya dirinya. Ucapan itu mengguncang ruangan. Para ulama saling berpandangan, tidak ada kesombongan dalam jawaban itu. Tidak ada klaim ketinggian ilmu, justru yang tampak adalah kerendahan yang dalam. Sunan Kudus merasakan getaran yang sulit dijelaskan dengan bahasa hukum. Ia melanjutkan ujian dengan pertanyaan yang lebih tajam. Apakah Saridin siap menerima hukuman jika ucapannya menyesatkan umat? Tanpa ragu, Saridin menjawab bahwa ia siap menerima apapun keputusan selama itu membawa kebaikan bagi agama. Jawaban itu menjadi titik balik. Sunan Kudus melihat sesuatu yang jarang ditemui. Keberanian yang lahir dari penyerahan total, bukan dari pembangkangan. Ia menyadari bahwa Saridin tidak sedang mencari pengaruh, apalagi pengikut. Dalam hatinya, Sunan Kudus memahami bahwa pertolongan Allah sering datang bukan dalam bentuk keajaiban yang terlihat, tetapi dalam kejernihan niat yang sulit dipalsukan. Inilah saat di mana kebijaksanaan harus mengalahkan ketegasan. Sunan Kudus tidak langsung menyampaikan keputusan. Ia meminta waktu untuk merenung dan berdoa. Namun dari sorot matanya, para ulama tahu bahwa sesuatu telah berubah. Ancaman vonis yang sebelumnya terasa berat, kini mulai mencair. Bagi Saridin, pertemuan ini bukanlah kemenangan. Ini adalah pembebasan dari ketakutan terbesar, takut akan ketidakjujuran pada diri sendiri. Ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dan di titik inilah, pertolongan ilahi bekerja dengan cara yang paling halus. Bukan melalui mukjizat yang menggetarkan bumi, tetapi melalui pertemuan hati yang jujur dan niat yang bersih. Keputusan Sunan Kudus akhirnya disampaikan dalam suasana yang tenang, namun penuh makna. Tidak ada pengumuman besar atau hukuman yang mengguncang. Justru kesunyian itulah yang membuat setiap orang menahan napas, menunggu arah yang akan ditunjukkan oleh wali besar itu. Sunan Kudus menyampaikan bahwa Saridin tidak mengajarkan kesesatan. Ucapannya memang dalam dan mudah disalahpahami, namun lahir dari niat yang jujur dan iman yang tulus. Ia menegaskan bahwa hakikat tidak boleh berdiri tanpa syariat, namun syariat pun akan kehilangan ruh jika tidak disertai kesadaran batin. Pernyataan itu mengubah suasana secara drastis. Ancaman vonis yang sebelumnya menghantui kini sirna. Para ulama yang hadir mulai melihat persoalan ini dari sudut pandang yang lebih luas. Tidak semua kebenaran dapat dijelaskan hanya dengan bahasa hukum. Bagi Saridin, keputusan itu bukanlah pembenaran diri. Ia justru merasa dipanggil untuk lebih berhati-hati. Ia menyadari bahwa setiap kata yang ia ucapkan membawa tanggung jawab besar. Ketenangan yang ia rasakan bukan karena selamat dari hukuman, tetapi karena jalannya kini mendapat bingkai yang jelas. Sunan Kudus kemudian menegaskan peran masing-masing. Para wali akan terus menjaga syariat sebagai pondasi umat, sementara jalan hakikat harus berjalan dengan adab, kerendahan hati, dan tidak menimbulkan kebingungan. Dua jalan ini bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling melengkapi. Kabar tentang keputusan ini menyebar ke berbagai wilayah. Masyarakat yang sebelumnya terbelah mulai merasakan kelegaan. Mereka tidak lagi dipaksa memilih satu jalan sambil menolak yang lain. Perlahan, pemahaman baru tumbuh bahwa Islam di Jawa dapat hidup dalam keseimbangan. Sebagian orang yang sebelumnya mencurigai Saridin mulai membuka diri. Mereka melihat bahwa ucapannya bukan ajakan untuk meninggalkan ibadah, melainkan panggilan untuk menghidupkannya dengan kesadaran. Sementara para pengikut Saridin mulai memahami pentingnya batas dan adab dalam berbicara tentang hal-hal yang dalam. Perubahan sikap umat terasa nyata. Percakapan tentang agama menjadi lebih tenang. Tidak lagi sekadar saling menyalahkan, tetapi mulai saling mendengarkan. Ketegangan yang sempat memuncak kini berubah menjadi ruang pembelajaran bersama. Bagi Sunan Kudus, keputusan ini adalah bagian dari tanggung jawab besar menjaga umat. Ia tidak memilih jalan mudah dengan menghukum, tetapi jalan bijak dengan merangkul. Dalam diam, ia bersyukur karena konflik besar ini tidak berujung perpecahan. Bagi Saridin, ini adalah kemenangan yang sunyi. Ia tidak mendapatkan panggung atau pengakuan resmi, namun ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, kejelasan arah
dan kedamaian batin. Dan di tengah kemenangan yang tidak dirayakan ini, satu hal menjadi jelas, ketika syariat dan hakikat saling memahami, agama tidak lagi menjadi beban, tetapi menjadi cahaya yang menuntun. Setelah badai perdebatan mereda, Saridin tidak berubah menjadi tokoh besar yang mencari sorotan. Ia tetap menjalani hidupnya dengan cara yang sama, sederhana dan sunyi. Tidak ada majelis megah yang ia dirikan. Tidak pula kitab tebal yang ia tulis. Namun, justru dari kesederhanaan itulah, jejaknya menyebar dengan cara yang tidak terlihat. Orang-orang mulai mengenalnya sebagai Syekh Jangkung, bukan karena gelar resmi, tetapi karena kedalaman ucapannya yang menjulang. Ia hadir di tengah masyarakat sebagai pengingat, bukan sebagai penguasa ilmu. Kehadirannya mengajarkan bahwa iman tidak selalu harus disuarakan dengan lantang, tetapi bisa dihidupkan dalam perilaku. Warisan Saridin tidak tercatat dalam prasasti atau bangunan besar. Warisannya hidup dalam cerita lisan, dalam petuah yang diwariskan dari orang tua kepada anaknya. Kisah tentang ucapannya yang jujur, tentang keberaniannya mempertanyakan diri sendiri, dan tentang kesediaannya menerima koreksi. Di berbagai wilayah Jawa, nama Saridin disebut dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang mengingatnya sebagai pengelana, ada pula yang mengenangnya sebagai wali yang nyeleneh. Namun satu hal yang sama, ia dikenang sebagai sosok yang mengingatkan manusia agar tidak terjebak pada kebanggaan lahiriah dalam beragama. Generasi setelahnya tumbuh dengan cerita tentang Saridin yang tidak pernah mengklaim diri suci. Cerita itu menjadi pengingat bahwa kedalaman iman tidak diukur dari seberapa banyak orang yang mengikuti, tetapi dari seberapa besar seseorang mampu merendahkan egonya di hadapan Tuhan. Pengaruh Saridin juga terasa dalam cara masyarakat memahami agama. Islam tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan, tetapi juga sebagai jalan untuk mengenal diri sendiri. Syariat tetap dijaga, namun hakikat tidak lagi dianggap sebagai ancaman. Para ulama yang datang setelah Sunan Kudus menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran besar, bahwa kebijaksanaan sering kali lahir dari mendengarkan, bukan hanya dari menilai. Konflik antara syariat dan hakikat menjadi bahan renungan, bukan sumber perpecahan. Saridin sendiri menghabiskan sisa hidupnya jauh dari hiruk-pikuk. Ia tidak meninggalkan pesan terakhir yang agung. Ia hanya meninggalkan teladan hidup, bahwa jalan menuju Tuhan bukanlah perlombaan, melainkan perjalanan yang menuntut kejujuran dan kesabaran. Hingga hari ini, kisah Syekh Jangkung masih hidup dalam ingatan masyarakat, bukan sebagai legenda yang membanggakan keajaiban, tetapi sebagai cermin bagi siapa saja yang sedang mencari makna iman. Ia mengajarkan bahwa kebenaran tidak selalu hadir dengan suara keras, tetapi sering berbisik dalam keheningan. Dan dalam keheningan itulah, warisan Saridin terus berjalan, menuntun hati-hati yang mau mendengar. Kisah Saridin dan Sunan Kudus bukanlah cerita tentang siapa yang paling benar, melainkan tentang bagaimana kebenaran dijaga dengan kebijaksanaan. Di tanah Jawa, pada masa ketika Islam tumbuh dan mencari bentuknya, dua jalan bertemu bukan untuk saling meniadakan, tetapi untuk saling melengkapi. Saridin menempuh jalan sunyi, jalan yang menuntut kejujuran batin dan keberanian menundukkan ego. Sunan Kudus menjaga jalan yang terang, jalan syariat yang memberi batas dan arah agar umat tidak tersesat. Keduanya berjalan menuju tujuan yang sama, mendekat kepada Allah dengan cara yang telah ditakdirkan bagi masing-masing. Dari kisah ini, kita belajar bahwa iman tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus dihidupkan. Ibadah tidak sekadar gerakan, tetapi kesadaran. Ilmu bukan alat untuk meninggikan diri, melainkan amanah yang harus dijaga dengan adab dan kerendahan hati. Banyak dari kita mungkin berada di persimpangan yang sama seperti masyarakat Jawa kala itu, terjebak antara ingin terlihat taat dan ingin merasa dekat. Kisah ini mengingatkan bahwa keduanya tidak harus dipertentangkan. Syariat adalah fondasi, hakikat adalah kedalaman. Tanpa fondasi, bangunan runtuh. Tanpa kedalaman, bangunan menjadi hampa. Saridin mengajarkan keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Sunan Kudus mengajarkan tanggung jawab menjaga umat. Ketika keduanya bertemu, lahirlah pelajaran besar tentang keseimbangan, bahwa kebenaran sejati tidak lahir dari perdebatan keras, tetapi dari hati yang bersih dan niat yang lurus. Kisah ini juga mengajak kita untuk berhenti mudah menghakimi.
Tidak semua yang terdengar berbeda itu salah. Tidak semua yang terasa dalam itu benar. Yang paling penting adalah adab dalam mencari kebenaran dan kerendahan hati dalam menyampaikannya. Semoga kisah Syekh Jangkung dan Sunan Kudus menjadi cermin bagi kita semua, agar dalam beragama, kita tidak sibuk merasa paling benar, tetapi sibuk memperbaiki diri, agar ilmu yang kita miliki menjadi cahaya, bukan beban bagi orang lain.